Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 5 saham. Untuk saham yang pertama yaitu Arto, yang kedua BHIT, yang ketiga Friend, yang keempat LSIP, dan yang kelima Pakuan Jati. Nah, untuk saham yang pertama kita mulai dari Bank Jago atau Arto dulu. Nah, untuk Arto, di sini saya sudah menggambarkan sebuah support trendline yang berwarna kuning ini, yang dimana boleh kita lihat sepanjang harga mencapai support trendline ini, harga bergerak naik. Pada saat di sini dicapai oleh harga bergerak naik sampai ke sini. Dan di sini juga boleh kita lihat setelah harga mencapai support trendline ini, harga mulai bergerak naik, dan di sini sudah mulai ada candle bullish. Nah, kemungkinan untuk Arto bisa nanti bergerak naik ke sini, yaitu di harga sekitar, sebentar saya buat areanya, 16.750 sampai 17.075. Kemungkinan Arto bisa nanti naik sampai ke sini. Nah, karena masih dalam tren uptrend untuk Arto, jadi sangat berkemungkinan nanti untuk mencapai harga yang ini. Nah, boleh kita lihat trennya di sini membuat harga high, harga low, harga high, harga low, harga high. Nah, kemungkinan untuk sekarang membuat harga low dan nantinya bergerak naik lagi membuat harga high yang baru. Nah, tetapi secara jangka pendeknya untuk Arto bisa nanti naik ke sini, ke 16.750 sampai 17.075. Nah, tetapi perlu juga diperhatikan untuk Arto, jika harga breakdown nanti support trendline ini, atau kita buat perkiraan harganya di sini di 15.500. Nah, jika Arto nanti atau harga bisa breakdown untuk 15.500 ini, maka untuk Arto kemungkinan akan turun ke sini dulu, ke sini sebentar, ke area support yang di sini di harga 14.875, bergerak turun ke sini dulu, lalu bisa naik untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Dan untuk target turunnya di sini di harga 13.725. Nah, kemungkinan nanti jika bisa breakdown untuk support trendline ini, untuk target turunnya bisa di sini di 13.725. Nah, kan tetapi jika harga belum breakdown untuk support trendline ini yang berwarna kuning, maka untuk Arto sangat berkemungkinan untuk bergerak naik. Karena memang secara trennya masih uptrend, masih kuat untuk naik. Jadi nanti memperhatikan apabila harga bisa breakdown nanti support trendline ini, maka untuk harga akan bergerak turun ke sini dulu ke 14.875, lalu bisa naik untuk retest, dan nanti bergerak turun kembali. Nah, kan tetapi jika support trendline tidak di breakdown, maka untuk Arto akan lebih cenderung bergerak naik nanti sampai ke sini dulu, ke 16.750 sampai 17.075. Nah, kan tetapi jika harga pada saat naiknya nanti bisa breakout untuk resisten yang di sini, yaitu di harga 17.175, pada saat bergerak naik nanti harga bisa breakout untuk harga yang ini, yang di 17.175, maka untuk Arto bisa nanti lanjut naik sampai ke sini dulu di harga, sebentar, di harga 17.850 sampai yang di sini 18.250. Nah, kemungkinan nanti untuk pendeknya di situ dulu. Jika nanti bisa breakout yang di 17.175 pada saat sudah bergerak naik nantinya, semisal harga bergerak naik dan bisa breakout 17.175, maka untuk Arto akan melanjutkan kenaikannya ke harga yang di sini 17.850 dan juga 18.250. Sebaiknya nanti memperhatikan untuk area yang di sini. Saya ulang lagi, yang di sini 15.500 untuk area support trendline-nya kira-kira di situ. Lalu yang di sini resisten yang di 17.175. Semisal nanti pada saat harga bergerak naik dan bisa breakout untuk resisten ini, maka untuk
Arto bisa lanjut naik nanti ke harga yang di sini. Tetapi jika tidak di breakout nanti pada saat naiknya, kemungkinan untuk Arto bisa bergerak turun kembali. Dan juga untuk yang diperhatikan yaitu yang ini, area support yang di sini, yang di 14.875, lalu yang di sini, yang menjadi target turunnya di harga 13.725. Nah, sebaiknya nanti teman-teman memperhatikan untuk area-area yang tadi. Dan untuk harganya nanti boleh dilihat di sebelah kanan ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu MNC Investama atau dengan kode BHIT. Boleh kita lihat pada saat di sini sudah sempat saya analisa juga kalau BHIT akan bergerak naik sampai target saya pada saat itu di harga 101, yang dimana menjadi resisten di sini. Nah, tetapi boleh kita lihat BHIT naik sampai ke area supply-nya. Dan boleh kita lihat juga setelah mencapai supply, harga di sini sudah mulai bergerak turun. Dan untuk sekarang untuk BHIT tertahan di sini, di support yang ini, di 101 dan juga support yang di sini, di 100. Nah, kemungkinan untuk BHIT bisa bergerak naik atau melanjutkan penurunannya. Jika bisa breakdown untuk 100, support yang di 100, maka untuk BHIT akan bergerak turun nanti ke 95 dan juga yang di sini, di 91. Nah, saya buat areanya di sini. Jika nanti bisa breakdown untuk 100, support yang di 100, maka untuk BHIT akan lanjut turun sampai 95 dan juga 91. Tetapi jika di sini harga tidak breakdown yang di 100, maka untuk BHIT akan bergerak naik nanti sampai ke sini, yaitu di harga 109 dulu. Di sini 109. Jika tidak breakdown nantinya, maka untuk BHIT akan bergerak naik nanti sampai 109 dulu. Atau nanti untuk target max-nya boleh di area supply-nya nih. Untuk area supply-nya di harga 100, sebentar saya tarik ke atas yang sini, yaitu di harga 111 sampai 121. Nah, untuk area supply-nya di situ yang bisa menjadi target max-nya nantinya. Nah, balik lagi ke sini, seperti yang tadi, jika di breakdown nanti untuk 100-nya, support yang di 100, maka untuk BHIT bisa nanti bergerak turun sampai 95 dan juga 91. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk BHIT akan lebih dominan untuk bergerak naik nantinya. Dan untuk target naiknya, untuk target short-nya di 109. Dan untuk target max-nya boleh nanti di area supply yang ini. Nah, kan tetapi secara candle sini, yang belum ada konfirmasi untuk bergerak naik, untuk BHIT lebih dominan nanti di sini bergerak 1S dulu seperti yang di sini. Boleh kita lihat setelah harga mencapai area yang di sini, harga bergerak 1S dulu sebelum melanjutkan naiknya. Bisa saja nanti pada saat di sini bergerak 1S dulu, lalu nanti bisa bergerak naik atau bergerak turun. Sebaiknya nanti mencatat untuk support yang di 100. Jika di breakdown 100-nya, harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak di breakdown, maka harga akan bergerak naik. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu Smartfren Telecom atau dengan kode FRIEND. Di sini untuk FRIEND juga sudah sempat saya analisa pada saat harga masih di sini. Pada saat harga masih baru breakout untuk resisten trendline yang berwarna kuning ini. Dan untuk target max saya pada saat itu yaitu di harga 168 ini. Yang dimana untuk 168 ini merupakan sebuah resisten untuk FRIEND. Dan boleh kita lihat setelah mencapai harga 168, harga mulai bergerak turun di sini. Nah, untuk FRIEND di sini, saya menandai beberapa support di bawah, dan juga saya menarik sebuah resisten trendline di sini. Nah, kemungkinan untuk FRIEND, jika bisa nanti breakdown harga 144, jika nanti bisa breakdown untuk support yang di 144, maka untuk FRIEND bisa nanti lanjut turun ke 135. Yang dimana 135 ini merupakan sebuah support yang dimana pada saat di sini merupakan sebuah resisten karena sudah di breakout berubah menjadi sebuah support. Nah, jika nanti harga bisa breakdown 144, maka untuk FRIEND akan lanjut turun sampai ke 135 atau nanti bisa sampai yang di sini, yaitu di harga 128. Nah, di sini juga saya menarik sebuah support trendline
yang dimana nanti bisa menjadi tempat perhentian harga jika nanti bergerak turun. Nah, kan tetapi jika nanti harga belum breakdown yang di 144, support yang di 144, maka untuk friend bisa nanti bergerak naik dulu ke resisten trendline ini, bisa nanti bergerak naik ke sini, lalu nanti lanjutkan turunnya, bisa bergerak turun lagi ke 144. Boleh kita lihat di sini, untuk friend sedang konsolidasi atau sedang membuat pola di sini. Harga di atas mengarah ke bawah dan harga tertahan di support yang ini. Nah, untuk pola seperti ini boleh kita sebut sebagai descending triangle, yang dimana untuk harga boleh ditarik di atasnya sebuah resistance trendline, tetapi di bawahnya harga tertahan di supportnya. Nah, secara pola seperti ini untuk harga lebih dominan untuk bergerak untuk breakdown support yang di sini. Nah, tetapi tidak bentuk kemungkinan juga untuk harga breakout resistance trendline yang ini. Untuk pergerakan harga naik selanjutnya, harga harus bisa breakout untuk resistance trendline ini. Jika di breakout nantinya untuk resistance trendline ini di breakout, maka untuk friend akan turun untuk retest dan nanti lanjut naik ke resisten ini lagi. Nah, kan tetapi jika nanti yang di break yaitu support ini yang di 144, maka untuk friend seperti yang tadi akan turun ke support trendline ini atau nanti di harga 135 sampai 128. Sebaiknya nanti memperhatikan untuk support yang di 144. Jika di breakdown, maka harga akan bergerak turun ke 135 sampai 128. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk friend lebih dominan nanti bergerak di area yang ini, di resistance trendline dan juga di support yang ini. Untuk pergerakan naik selanjutnya atau melanjutkan kenaikannya, harga harus bisa breakout resistance trendline ini. Nah, untuk update dari pergerakan harga breakout untuk resistance trendline ini, nanti akan saya update di grup atau nanti jika sudah breakout akan saya buatkan videonya untuk friend. Nah, nantinya sebaiknya mencatat yang di sini dulu untuk support yang di 144. Jika di breakdown maka harga akan bergerak turun. Tetapi jika belum di breakdown maka untuk friend lebih dominan nanti bergerak di sini, di support dan juga di resistance trendline. Lalu untuk saham yang keempat yaitu PP London Sumatera Indonesia dengan kode LSIP. Sebelumnya sudah sempat saya bagikan di grup untuk area gap yang ini dan juga titik support yang di sini. Saya menganalisa pada saat itu, jika harga bergerak turun ke area gap-nya, harga akan bergerak naik. Dan boleh kita lihat di sini untuk harga sudah mulai bergerak naik setelah mencapai area gap yang di sini. Nah, untuk LSIP menurut saya masih akan lanjut bergerak naik sampai area yang di sini dulu, yaitu di harga di harga 1075 sampai 1090. Nah, kemungkinan untuk LSIP bisa nanti naik ke area ini, lalu bisa lanjut turun kembali, atau nanti malah lanjut naik ke atas. Untuk lanjut naik ke atasnya, harga harus bisa, saya tarik dulu sebuah resistance trendline di sini, tarik dari sini ke sini. Nah, untuk lanjut bergerak naiknya, harga harus bisa breakout untuk resistance trendline ini. Atau kita buat saja perkiraan harga di sini di harga 1105. Jika harga bisa breakout untuk 1105 ini, maka untuk LSIP bisa nanti lanjut naik sampai 1120 sampai 1140. Nah, tetapi jika belum di breakout untuk 1105 ini dan juga resistance trendline ini yang berwarna kuning, maka untuk LSIP nanti bisa dipantulkan naik ke area gap yang di sini. Nah, untuk area gap-nya sebentar saya hapus dulu ini. Untuk area gap-nya di harga 1040 sampai 1025. Nah, untuk LSIP nantinya bisa bergerak naik ke sini dulu, bisa lanjut naik ke sini dulu, lalu bergerak turun, atau nanti jika harga bisa breakout untuk resistance trendline-nya atau harga 1105, maka untuk LSIP akan lanjut naik sampai yang di sini 1120 dan juga 1140. Nah, menurut saya untuk LSIP akan seperti itu, akan naik dulu ke sini,
ke 1075 sampai 1090. Lalu nanti bisa bergerak turun, atau nanti lanjut naik. Nah, untuk bergerak turunnya, menurut saya akan ke sini dulu, ke area gap lagi, lalu kemungkinan setelah mencapai gap, bergerak naik lagi. Nah, saya tarik dulu resisten trendline di sini. Nah, seperti yang tadi, menurut saya akan turun ke gap ini dulu jika bergerak turun, lalu bisa bergerak naik lagi ke resisten trendline-nya. Nah, jadi intinya untuk pergerakan naiknya, harga harus bisa breakout resisten trendline ini dulu, lalu bisa nanti lanjut bergerak naik. Tetapi jika belum di breakout, maka untuk LSIP lebih dominan nanti bergerak turun ke area gap yang di sini. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk harga yang di gap yang ini dulu, yang di 1040 sampai 1025. Nah, karena untuk area gap ini bisa menjadi tahanan untuk harga jika bergerak turun nantinya. Nah, untuk pergerakan naiknya, jika harga masih sekali bergerak naik ke sini dan bisa breakout untuk 1105, pada saat di sini bisa bergerak naik dan breakout untuk 1105, maka untuk LSIP akan lanjut bergerak naik sampai ke sini. 1120 sampai 1140. Tetapi jika nanti setelah harga naik ke sini, lalu bergerak turun kembali, maka untuk harga dari resisten trendline-nya sudah berubah tentunya. Nanti untuk pergerakannya akan saya update secara berkala. Jadi yang perlu teman-teman catat yaitu harga gap yang ini dulu, yang sudah pasti harganya yaitu di area gap ini, lalu yang di sini 1075 sampai 1090 dan juga 1105. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga-harga tersebut. Lalu untuk saham yang terakhir atau yang kelima yaitu Pakuwon Jati atau dengan kode PWON. Sini boleh kita lihat harga sudah breakout untuk resisten trendline yang ini yang berwarna putih. Sudah di breakout harga di sini. Lalu harga mulai bergerak naik di sini. Nah, kemungkinan untuk Pakuwon Jati akan bisa lanjut bergerak naik sampai resisten yang di sini, yang di 452. Bisa nanti bergerak naik ke sini, ke 452 atau 450. Sebentar saya tandai dulu. 450 dan juga 452. Untuk harga nanti bisa bergerak naik ke sini dulu, lalu bisa dipantulkan ke bawah, atau nanti malah breakout untuk resisten yang di sini, yang di 452. Jika nanti harga masih kuat untuk bergerak naik dan bisa breakout 452-nya, maka untuk Pakuwon bisa nanti bergerak naik ke sini, yaitu di harga yang di sini dulu, di harga 468. Nah, akan tetapi jika nanti harga tidak breakout untuk resisten yang di 452, maka untuk Pakuwon Jati akan lebih dominan nanti bergerak turun dulu sebelum nanti melanjutkan naiknya. Nah, untuk pergerakan turunnya bisa nanti ke sini. Saya gambar dulu supportnya. Dan di sini juga sebuah demand. Nah, jika nanti untuk Pakuwon Jati tidak breakout, tidak langsung breakout nanti yang di 452, resisten yang di 452, maka untuk Pakuwon Jati bisa nanti bergerak turun ke sini dulu, yaitu di harga 420 sampai 428. Tetapi jika nanti langsung di breakout untuk 452-nya, maka untuk Pakuwon Jati akan bergerak naik sampai 464 di sini. 464 sampai 468 dulu. Nah, untuk pendeknya di situ dulu untuk Pakuwon Jati. Menurut saya pada saat di sini, karena harga sekarang di 444, menurut saya untuk Pakuwon Jati akan lanjut naik sampai 450 dan juga 452. Untuk penentuannya nanti di 452. Jika bisa di breakout, maka untuk Pakuwon Jati akan lanjut naik sampai ke sini. Tetapi jika nanti belum bisa di breakout, maka untuk Pakuwon Jati akan turun dulu ke sini, ke 420 sampai 428. Nah, tetapi secara tren di sini, untuk Pakuwon Jati, yang dimana harga sudah breakout untuk resisten trendline-nya, sangat berkemungkinan untuk bergerak naik. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga yang di 452. Nah, kira-kira begitu analisa dari kelima saham yang tadi. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diperhatikan kalau analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran.
bukan untuk mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih.